Selamat pagi, kita lanjutkan ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari kelas IT 4002 untuk forum operasi dasar ukuran masukan, kemudian worst best average case. Kita akan bahas 3 soal dulu gitu ya. 3 pertanyaan gitu ya. Jadi satu video itu per 3 pertanyaan supaya tidak terlalu lama. Nah, ini ada Muhammad Rifaldi nanya, katanya di menit 35 gitu ya, ada statement yang menyatakan bahwa makin kompleks algoritmanya, maka makin lama penyelesaiannya. Pertanyaannya adalah, apakah ini berlaku pada algoritma yang sederhana? Algoritma yang sederhana itu artinya algoritma yang tidak kompleks gitu kan ya? Oke, tolong koreksi saya kalau salah ya di forum. Jadi sebenarnya ini bukan, pertanyaannya sih mungkin bukan apakah berlaku pada algoritma yang sederhana ya. Jadi pernyataan ini sebenarnya berlaku untuk semua algoritma gitu. Mau algoritma sederhana, algoritma tidak sederhana gitu ya. Algoritma kompleks itu ya. Jadi berlaku untuk algoritma. Makin kompleks algoritmanya, maka makin lama penyelesaiannya. Dengan asumsi ini algoritmanya dijalankan di mesin yang sama kan ya. Supaya apple to apple gitu. Yang dimaksud di menit sekian itu kan di tabel ini kan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya ada algoritma dengan, ini kan algoritma ceritanya dengan kompleksitas log n, kemudian ada kompleksitasnya n log n kuadrat, n pangkat 3, terus sampai n faktorial. Kalau kita perhatikan di tabel ini, maka nilainya gitu ya, makin ke kanan itu kan makin besar, atau mungkin untuk lebih mudahnya ke bawah dulu dah. Ke bawah dulu ya. Makin besar datanya, ini kan kalau ke bawah sini. N ini jumlah data. Ya, inputnya gitu ya. Jumlah input. Kalau jumlah inputnya 10, itu pasti lebih cepat daripada kalau inputnya 10 pangkat 2 gitu. Kalau misalnya yang paling lambat gitu itu ketika N-nya paling banyak. Di sini kan paling banyaknya 1 juta gitu ya, 10 pangkat 6. Pakai kompleksitas yang manapun, pasti makin besar N-nya, itu dia akan makin makin lambat gitu ya. Jadi misalnya kita ambil yang kompleksitasnya N misalnya, kompleksitasnya N, atau inilah yang log N lah ya, yang paling dekat. Kalau kompleksitasnya log N ketika N-nya sama dengan 10, dia hanya jalannya 3,3 gitu ya. Tapi kalau misalnya 1 juta, ya dia 20 kali gitu. Kira-kira seperti itu. Hanya pertambahannya tidak terlalu cepat gitu kan ya. Jadi dari 3 ke 20 itu kan maksudnya nggak terlalu jauh lah. Kalau itu misalnya dalam nanosecond gitu ya, berarti tadinya 3 nanosecond jadi 20 nanosecond sih enggak. Bandingkan dengan misalnya yang mana? Yang paling ekstrem mah ini ya, n faktorial gitu. Dan ketika n-nya 10, dia 10 pangkat berapa gitu ya? 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 8 gitu ya. 10 pangkat 6 mungkin ya. Nah, kemudian ketika jadi 100 aja gitu ya, nolnya nambah 1 aja gitu ya, itu sudah langsung angkatnya luar biasa gitu, sampai ratusan, 197 gitu. Oke. Jadi makin ke sana kan berarti datanya makin banyak nih ya, datanya makin besar. Nah, kalau yang aksis Y-nya, aksis X-nya gitu ya, itu dia makin kompleks gitu. Jadi makin ke kanan makin kompleks ya. Nah, itu adalah sesuai dengan pernyataan. Ini kan hitung-hitungan ini supaya lebih tidak terlalu abstrak lah ya. Kalau tadi pernyataannya makin kompleks algoritmanya, maka dia makin lama gitu kan, mungkin abstrak gitu kalau nggak ada angkanya. Nah, ini supaya lebih real gitu, itu kita bisa masukkan saja angkanya. Lihat aja kalau ke sebelah kanan kan berarti makin kompleks tuh algoritmanya. Nah, kan makin lama tuh ya, makin banyak gitu yang dikerjakan. Ya, 10 pangkat 2 dan yang mana lah, terserah yang paling gampang dilihat. Misalnya ini 10 pangkat 4 lah ya di sini ya. Ini lihat makin kompleks. Kalau misalnya log n gitu ya, anggaplah itu berarti sederhana gitu ya. Itu 13. Tapi ketika algoritmanya lebih kompleks lagi ketika n gitu ya, jadi 10 pangkat 4 kan 10 pangkat 4 jauh lebih besar daripada 13 gitu. Ketika makin kompleks lagi algoritmanya untuk jumlah input yang sama ya. Untuk jumlah input yang sama-sama 10.000, kalau algoritmanya sederhana dia cuma 13 gitu mengerjakan operasinya.
Tapi ketika dengan jumlah input yang sama, ketika algoritmanya kompleksitasnya n, dia jadi 10.000 juga gitu, linear kan ya. Nah, ketika dia n log n, itu jadi lebih gede lagi. Ya, lebih besar lagi 10 pangkat 5. Ketika n pangkat 3, untuk input yang sama-sama 10.000, itu dia 10 pangkat 12. Gitu. Oke. Jadi, pernyataan apakah ini berlaku untuk algoritma yang sederhana? Mungkin lebih tepatnya ini berlaku untuk semua algoritma gitu ya. Ketika dijalankan di mesin yang sama. Makin kompleks algoritmanya, maka makin lama penyelesaiannya. Oke, semoga bisa menjawab ya, Rivaldi ya. Yang selanjutnya itu ada dari Arik. Bagaimana cara menentukan basic operation dan input size? Basic operation itu sudah ada di slide sebenarnya ya, menentukannya, yaitu kita tentukan saja yang mana sih paling penting gitu. Ya, tapi kalau misalnya bingung paling penting itu yang mana gitu, kok nggak penting buat saya, belum tentu penting buat dia gitu kan ya. Kalau misalnya bingung, sebenarnya lebih enak yang di bawah ya. Jadi yang most time consuming, jadi yang paling banyak menghabiskan waktu gitu, yang paling lambat lah. Jadi kan kalau di satu algoritma itu kan bisa jadi yang biasanya bikin paling lambat, yang biasanya bikin lambat itu kan loop kan ya. Kalau misalnya sequence saja mah itu kan ya sekali jalan gitu. Yang membuat suatu algoritma itu lambat itu loop. Nah, tapi kan di satu algoritma tuh loop itu belum tentu satu kali gitu. Bisa jadi ada loop yang yang lebih sedikit gitu mutarnya ketimbang loop yang lain gitu. Nah, kita pilih aja salah satu. Misalnya kalau pakai contoh gimana ya? Misalnya ini contoh gampang-gampangan aja gitu. Saya misalnya punya satu fungsi yang misalnya dia punya 2 loop lah ya. Ini loop dan loop, bukan loop di dalam loop. Misalnya loop pertama misalnya dia hanya jalan misalnya I sama dengan 1 sampai berapa ya? Kita pakai angka aja biar gampangnya, kan sampai 10 gitu. Maka saya melakukan operasi A gitu. Nah, kemudian setelah ini selesai, ketika itu selesai, saya mengerjakan yang lain lagi gitu. 1 sampai 100 misalnya gitu. Saya melakukan operasi B. Terus selesai misalnya, algoritmanya udah cuma segitu aja misalnya. Maka mana yang akan saya hitung sebagai basic operation gitu? A atau B? Maka saya akan pilih B gitu. Kenapa? Karena B itu yang itu tadi most time consuming gitu Kak. Jadinya dianggapnya ya yang paling penting gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi supaya lebih gampangnya sih yang bisa kehitung gitu ya, lebih baik mengikuti yang nomor 2 saja gitu ya. Di most time consuming operation. Oke. Itu untuk nyari basic operation. Sementara kalau misalnya nyari input, kalian sudah belajar kan ya input dari suatu algoritma itu apa sebenarnya kan ya. Jadi misalnya sorting gitu misalnya. Sorting dari sekumpulan angka lah ya, yang paling gampang itu kan mengurutkan bilangan. Nah, kalau misalnya mengurutkan bilangan kan berarti algoritma itu dapat inputnya size-nya seberapa? Ya size-nya berarti kan sebanyak bilangan yang akan kita urutkan gitu kan ya. Nah, biasanya jumlah data itu direpresentasikannya sebagai n, kan gitu. Ya, misalnya sorting gitu ya. Sorting sekumpulan data gitu ya. Misalnya sorting array gitu ya. Array-nya misalnya namanya A. Nah, array-nya ini nilainya sampai n gitu, dari 1 sampai n gitu. Nah, maka jumlah inputnya berapa? Jumlah inputnya pasti sebanyak n kan gitu. Karena 1, 2, 3, 4, 5 sampai n gitu. Maka input size-nya ya n gitu. Atau kita cari contoh yang lain lah ya, yang bukan n, misalnya apa ya. Kalau saya tidak salah ingat ya, supaya kalian bisa nyocokin dengan slide, itu ada contoh polinomial. Perkalian polinomial gitu. Polinomial itu kan pangkat kan ya. Jadi yang kalau di contoh tuh sebenarnya. Tapi X misalnya suatu konstanta dikali X. Anggaplah misalnya mulainya dari X sampai X pangkat 3 ya. Misalnya suatu konstanta dikali X pangkat 3 ditambah
suatu konstanta dikali X kuadrat, dan seterusnya gitu. Nah, itu kan ada banyak tuh ya. Berarti saya copy dari slide ini gitu. Nggak usah lah ya. Artinya ketika yang ada contoh kayak gitu tuh, ini kan kita misalnya kita abaikan konstantanya ya. X pangkat 1 gitu kan ya, nanti ditambah satu konstanta gitu. Nah, ini kan artinya ketika ditanya ada berapa banyak sih operasi dasarnya gitu ya, ketika ada satu persamaan polinomial seperti ini. Nah, tadi ingat bahwa sama seperti ini gitu ya, yang diambil yang paling besar aja gitu. Ya, nanti kita akan lihat ketika kita belajar tentang kompleksitas ya, asimpotik, itu nanti kita akan belajar istilah-istilah yang namanya big O, big omega, big theta gitu ya. Nah, itu kenapa sih nanti kelihatan kenapa sih kok kita hanya mengambil yang ordernya paling tinggi gitu. Kenapa kita nggak ambil semuanya aja gitu. Nanti kita akan lihat bahwa tidak pengaruh ketika kita ambil semuanya atau kita ambil yang paling besar aja. Karena ternyata yang paling penting itu yang paling besar aja gitu. Jadi yang paling menghabiskan waktu. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat ini ya, maka input size ya, bukan inputnya apa, tapi ukuran inputnya gitu. Maka ukuran inputnya adalah yang paling besar gitu, yang 3, makanya dilingkarnya 3. Loh, kenapa? Karena itu yang paling time consuming. Coba kalau misalnya kalian punya angka nih, kan pasti mungkin kalian bertanya, loh Bu, inputnya X dong harusnya. Ya, kalau misalnya saya pengen punya fungsi pangkat gitu ya, fungsi pangkat 3 gitu ya, fungsi kubik misalnya, kan inputnya kan X dong gitu. Ya gitulah, gitu aja lah. Coba misalnya gini, saya ambil satu aja biar gak bingung. Jadi saya punya fungsi kubik, terus kita kirim satu angka gitu ya, angkanya namanya X gitu. Kan inputnya X dong Bu, itu kan sama kayak ini gitu kan, ada N gitu. Enggak gitu ya. Kalau misalnya mau ngomong kayak gitu kan, ini artinya sortingnya inputnya bukan N dong. Ini kan inputnya A1, A2, A3, A4, A5 sampai AN kan. Ya, inputnya kan bukan N kan, tapi A1, A2, A3, A4, A5 sampai AN gitu. Ya, inputnya A1, A2, A3 sampai AN, tapi ukurannya, banyaknya inputnya itu ada N gitu. Jadi kita melakukan looping itu sebanyak N kali. Misalnya sorting gitu ya. Jadi yang diperiksa itu ada N kali. Oke. Nah, sementara di sini karena kalau kita lihat gitu ya, ini yang paling time consuming itu adalah ketika dia mengalihkan pangkat 3 gitu ya. Ini Cak. Maka ya input size-nya kita ambil aja 3 gitu. Sebetulnya. Jadi input size dari polinomial itu adalah pangkat tertinggi dari polinomial yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus tadi basic operation udah ya. Basic operation itu yang tadi kita ambil yang most time consuming gitu ya. Kalau dia most time consuming, artinya dia most important gitu aja. Oke, jadi mudah-mudahan pertanyaan dari Arif bisa terjawab. Oke, selanjutnya Tobias. Pada bagian every case time complexity masih belum mengerti bagaimana cara menentukan time complexity. Apa yang harus dilihat dalam menentukan time complexity? Oke, sebenarnya kita belum masuk ke kompleksitas ya. Mungkin maksudnya TM gitu ya, running time ya. Tapi ya sama aja karena nanti kita menghitung kompleksitas itu berdasarkan running time kan ya. Jadi running time itu versi detailnya daripada versi detail dari kompleksitas. Every case itu artinya dia bukan tidak punya sebenarnya. Jadi worst case, best case, dan average case-nya sama ya. Maka kita sebutnya sebagai every case. Gitu ya. Jadi
suatu algoritma yang base case, kemudian worst case sama average case sama, itu disebutnya ya ini average case gitu ya istilahnya. Nah, masih belum mengerti bagaimana cara menentukan time compression. Sebenarnya bukannya harusnya lebih gampang ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada tadi di yang video sebelumnya kan ada yang nanya gimana kalau di loop itu worst case-nya gimana sih caranya gitu. Nah, itu bisa dilihat dulu gitu ya. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya kalau misalnya ada algoritma, di situ saya kasih contohnya find max, terus ditanya time kompleksitasnya, time complexity-nya itu harusnya malah lebih gampang ketimbang ketika ditanyanya tadi contohnya searching gitu. Jadi kalau find max itu case-nya kan cuma satu gitu. Every case itu gitu. Karena dia best case, kemudian average case sama worst case-nya sama gitu. Sama semua. Berarti kompleksitasnya cuma satu. Cuma n gitu ya. Find max itu kan n ya, kompleksitasnya n. Ya, cuma satu aja itu n. Sementara kalau searching karena dia punya best case, kemudian punya worst case, berarti otomatis dia punya average case, maka dia ada 3 gitu kompleksitasnya. Jadi kita kalau ditanya berapa kompleksitas dari algoritma searching misalnya, itu tergantung best case-nya segini, worst case-nya segini, average case-nya segini. Ya, jadi kalau searching kan tadi best case-nya linear, best case-nya konstan O1 gitu ya. Kemudian worst case-nya adalah sebanyak inputnya gitu ya, M. Nanti average-nya beda lagi gitu. Ya, kalau yang searching. Jadi malahan ada 3, kita harus menyebutkan 3. Sementara kalau yang every case time complexity ya udah itu aja gitu. Karena sama aja, find max itu tidak ada kondisi gitu ya, tidak ada kasus, tidak ada case di mana saya bisa melakukan find max dengan lebih cepat gitu. Nggak ada kasusnya. Kalau searching kan ada kasusnya. Kasusnya ketika dia ketemu di awal pencarian, itu pasti lebih cepat ketika saya searchingnya nilai yang ketemunya di paling akhir, kan jadi gitu kan. Tapi kalau find max kan, ya tadi seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, itu pasti kita akan cari satu-satu sampai terakhir, dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa cuma nyarinya setengahnya tadi ya. Karena bisa jadi dia ada di setengah yang lain gitu sih maksimumnya. Kira-kira gitu sih ya cara nyari time complexity-nya. Cara nyarinya itu ya dilihat dari berapa banyak basic operation dilakukan kan ya yang paling time consuming. Oke. Cara cepat dalam mengerjakannya makin sering latihan makin cepat nanti ngerjainnya gitu ya. Apakah semua keadaan penentuan time complexity sama? Apakah pada semua keadaan, ini Lydia ya. Sebentar Lydia. Apakah pada semua keadaan, semua case gitu, penentuan time complexity-nya sama? Nah, itu tergantung. Kalau every case time complexity berarti memang pada semua keadaan time complexity-nya sama gitu. Ya. Itu bukan maksudnya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan terkait ini, misalnya saya ini belum menjawab gitu ya, kalian boleh tanya, boleh lanjutkan pertanyaannya di forum ini gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah 3 kan ya pertanyaannya. Kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya gitu ya. Oke. Selamat pagi semuanya, semoga bisa dipahami.